يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita sambung pengajian kita, yaitu Haqiqatut Tasawuf. Dan sekarang masih dalam bab Thariq al-Wusul ilallahi subhanahu wa ta'ala, jalan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan kepada Allah itu adalah jalan kepada Allah itu bukan jalan fisikal, ya, bukan jalan waktu dan tempat, tetapi jalan yang disebut ma'nawi, ya, yang disebut ma'nawi, ruhani. Jadi dekat kepada Allah itu bukan menumpuk-numpuk bilangan amal, menghitung-hitung bilangan amal, menghitung-hitung banyaknya kebaikan yang dilakukan. Karena orang-orang ahlillah memandang bahwa bilangan amal, banyaknya perbuatan itu justru anugerah dari Allah, hidayah. Karena pada hakikatnya kita dapat melaksanakan amal, ibadah dan kebaikan, padahal tak ada nafsu yang melakukannya, tak ada nafsu yang suka kepada kebaikan. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah atas dasar pengetahuan, ke atas dasar persekitaran, ke atas dasar sahabat, ke atas dasar keluarga, ke atas dasar kebiasaan, kita berada di jalan hidayah itu. Dipeliharanya iman oleh Allah, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bicara muhasabah, setiap malam seorang hamba mesti mengintrospeksi diri, ya, tentang hari, ya, siang tadi yang dia lepasi, ya, dia lewati. Apakah ada amal yang baik, buruk? Jika baik syukuri, jika buruk maka mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita betul-betul melihat anugerah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dekat kepada Allah, berjalan ini kan untuk dekat, ya, dekat kepada Allah itu lebih kepada kedudukan rohani, bahwa kesempurnaan rohani, bahwa jiwanya semakin sempurna, ya, memiliki sifat-sifat mulia Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka dekat yang disebut muqarrabun lebih kepada akhlak al-karimah. Kita sebelumnya berbicara tentang ada 3 maqam, ada 3 akhlak, ada 3 sifat yang tak dapat dipisahkan. Yaitu pertama sidik, kedua ikhlas, ketiga sabar. Orang tak dapat sabar kalau tidak ikhlas. Orang tidak dapat ikhlas jika tidak sidik. Ya. Jika dia sidik, jujur terhadap apa yang dia lakukan, maka otomatis dia ikhlas. Jika sidiknya sempurna, maka dia dah memandang cahaya ikhlas itu. Makanya ada ungkapan dalam tasawuf, seorang salik jika berjalan tak nampak lagi cahaya yang menjadi tujuannya, destinasinya, maka dia masih merasa kebimbangan, merasa kehampaan, tak tahu apa yang dia buat nih. Untuk apa dia zikir, untuk apa dia ibadah. Karena nafsu itu jika melakukan apapun mesti ada balasannya. Ya, meskipun itu pujian, meskipun itu ucapan terima kasih, ya, mesti nafsu dapat. Nah, maka ketika dia coba untuk lawan nafsu dia, untuk tidak mendapatkan bagiannya, karena ibadah ini untuk Allah semua. Dengan bahasa lain, hanya melaksanakan perintah, tak ada apa-apa. Karena sisi rezeki, sisi lainnya Allah atur, tak ada kait-mengkait tentang ibadah ini. Bahkan lebih dari itu, para ulama dan orang-orang soleh mengatakan, apakah kalau Allah tak siapkan surga kamu tak mau melaksanakan perintahnya? Apakah kalau Allah tak siapkan neraka kamu tak dengar menjauhi larangannya? Kan ya. Sehingga ada pertanyaan seperti itu. Maka akhirnya untuk memurnikan ibadah dia, persembahan dia hanya karena Allah, maka mereka mengatakan begitu, aku tak nak ini, tak nak itu. Itu adalah sebuah perlawanan, sebuah kemenangan. Ya, kalau kita belum menang, ya kita mesti juga mengucap yang sama, karena kita kena lawan juga. Nafsu itu, diri itu. Ya. Maka itu yang sering dikatakan, ketika seorang murid dah nampak cahaya, macam orang berjalan, itu udah nampak. Itulah kita nak pergi ke sana, itu memang lajulah sudah. Lajulah sudah. Nah, maka orang berjalan pertama suruh taubat dulu. Ini taubat pun sebuah cahaya. Ketika orang takut kepada Allah, maka dia nak taubat. Karena takut itu mestilah kembali ke Allah. Ya. Jika orang tak takut, tak akan dia lari ke Allah. Jika sudah dia tobat, maka otomatis konsekuensinya itu adalah dia akan muhasabah diri dia. Ya, karena orang dah tobat, maka dia akan muhasabah. Aku dah tobat, aku patah balik tak? Ya, berbuat hal yang sama tak? Itu dia kan muhasabah. Itu untuk kesempurnaan taubat. Nah, baru kemudian dia mesti melihat cahaya sidik. Ya, jujur ingin Allah. Orang ketika masuk tarekat dia kena tahu dia nak apa. Ya, bukan nak hero, bukan nak sakti, bukan nak jadi pendekar pendek dan kekar. Ya. Bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tak nampak lagi itu cahaya sidik, dia tak mula berjalan. Tak mula. Dia sudah ada dalam start pun. Kalau dia ada taubat, bukan baiat. Baiat itu hanya formality. Ya. Baiat itu hanya uniform, katakan begitu. Wow. Tapi apakah betul dia masuk kepada golongan orang-orang yang sairin ilallah subhanahu wa ta'ala? Itu lain hal.
Maka cahaya sidik itu kena nampak. Ya, sidik. Ya, para mursyidin itu sering mereka berkata depan muridnya masing-masing, bahwa saya tak dapat buat apa-apa, semuanya ikut kejujuran kamu. Ya, jika kamu jujur, maka baru saya manfaat untukmu. Kalau tidak, tidak bermanfaat. Itu yang sering kita ceritakan. Sidi Bahauddin Naqsyabandi itu, dia sidik. Ya, dia sidik. Sehingga dia katakan, kalau memang Allah takdirkan syekhku anjing, tetap aku akan mengikutinya, arahan-arahannya, isyarah-isyarahnya. Sampai dia terkejut. Ya, betul-betul dia jumpa anjing, akhirnya dia begaduh kan dalam jiwanya tuh. Akhirnya itulah dia cakap, kalau memang betul, nah, itu adalah diuji kesidikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dia telah dapat sidik, nah, dia nampak cahaya lagi. Cahaya ikhlas. Ya, tapi ketika dia baru dapat sidik tuh, ikhlas disebut hal. Ya, arti hal itu keadaan sifat ikhlas ini berubah-ubah. Kalau sidik dah mantap. Kita sering mendengar penerangan tentang makom itu kan. Jika satu makom sudah mantap, sudah sabit, maka ini makom, maka yang tangga berikutnya itu hal. Makanya itu madarijul kamal, tangga-tangga kesempurnaan itu menggambarkan bahwa sifat demi sifat akan kita lalui. Ya. Karena kita di dunia, maka kita mendapatkan rohani pun tetap mengikuti hukum dunia. Tidak simsalabim abrakadabra terus sempurna begitu. Tidak, mesti gitu. Karena alamnya di sini. Lain alam akhirat kan. Akunna ada di helikopter, tapi di dalam helikopter ini seluas istana satu Kuala Lumpur jadi. Ya. Tidak ada yang mustahil di sana itu. Ya. Maka di sini tidak demikian, mesti. Karena kita dizuhurkan pun, ditajalikan pun, ya, tetap perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Karena kalau sekaligus, ya, kita baru lahir langsung beruban lah terus. Lahir terus beruban. Waduh. Terus aduh, jadi lemah di tangan. Nah, maka itulah faedahnya tadarruj, ya, faedahnya tadarruj, ya, kesempurnaan. Maka itu yang dikatakan di dalam penerangan orang sufi, ya, bahwa jika dah nampak cahaya, selalunya cahaya itu cahaya syuhud, ya, cahaya syuhud selalu begitu. Ya. Tetapi syuhud itu satu nama besar, ya, satu nama syuhud ma'rifah. Ya. Kalau umpama kotak, satu kotak, di dalamnya itu berbagai barang, berbagai benda gitu. Marifat syuhud itu di dalamnya adalah kesempurnaan maqamat ruhiyah itu. Jadi semuanya disebut syuhud. Nampak syuhud, ya. Nampak sifat ikhlas, karena ikhlas itu pun Allah beri. Jadi orang ketika sidik, nah, ikhlas itu enak. Ya. Ikhlas itu enak. Nah, sampai ikhlas itu jadi maqamnya. Ketika ikhlas, terus sabar. Ya. Nah, maka ini sekarang ikhlas. Kita sudah bicara tentang sidik. Al-ikhlasu ta'rifuhu qala Abul Qasim al-Kushairi rahimahullahu ta'ala mu'arrifan al-ikhlasa. Sidi Abul Qasim
mentakrifkan ikhlas, al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Tadi kan sidqul qasd. Sidq itu sod dal qaf, qasd itu qaf sod dal itu. Kalau dalam akar bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Ya, kebanyakan bahasa Arab itu hanya 3 huruf. Ya, hanya sedikit yang asalnya 4 huruf. Jika ada bahasa Arab asalnya lebih dari 4 huruf, itu adalah bahasa lain yang diarabkan. Ya, maka yang banyaknya sehingga dikatakan kaidahnya bahasa Arab itu satu kata, satu lafaz, satu kata itu terdiri dari 3 huruf. Maka mereka dalam sorob itu sulasi mujarrad, 3 huruf saja asalnya. Kalau ada yang 3 menjadi 4, 5, 6 itu tambahan. Bahkan dikatakan tambahannya itu pun cuma 3. Asalnya 3, tambahannya 3, maka satu kalimat itu hanya 6 huruf. Jika ada lebih dari 6 huruf, maka itu bukan Arab, bahasa lain yang diarabkan. Sampai seperti itu. Nah, maka sidik sod dal qaf, 3 kan, sod dal qaf. Kemudian qasad, qa sod dal, sama. Itu akarnya sama, maknanya sama. Seperti hamdu, hamada, ya. Terus maknanya puji, madaha, maknanya puji, ya. Begitu juga sidik, ada qasad, itu sama-sama makna yang tegak lurus. Ya, qasad kan menuju ke sana, ya. Sidik juga kan lurus. Maka ikhlas itu adalah menunggalkan Allah, ifrad. Ya, tidak ada lagi kalau sudah ifrad. Menunggalkan Allah di dalam taat. Apa yang ditunggalkan? Bil qasdi, tujuannya. Itu ikhlas. Murni Allah. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in makhluqin au iktisab min tasannu'in li makhluqin au iktisabi mahmadatin 'indan nas. Atau dia mengingini dengan taatnya itu at-taqarrub, berusaha ingin dekat kepada Allah, bukan sesuatu yang lain yang dibuat-buat untuk makhluk, atau berusaha mendapat pujian di sisi orang, atau mahabbati madhin, atau suka dipuji li makhlukin, dipuji makhluk, atau makna minal ma'ani, atau makna-makna lain siwa taqarrubi ilallahi ta'ala, selain taqarrub. Taqarrub tadi kita berjalan itu memang untuk mendekat. Meskipun kita tidak boleh ibadah itu untuk taqarrub, tidak boleh. Gitu. Ibadah tetap untuk Allah. Tapi kita tahu bahwasanya kalau kita bahwa seseorang yang betul-betul dapat beribadah kepada Allah itu jika sudah dekat. Taqarrub itu artinya berusaha untuk memiliki akhlak yang sempurna. Ya, itu taqarrub. Ya. Taqarrub adalah dekat. Dekat itu mesti sama. Coba orang ketika melakukan pendekatan kepada seorang kekasih, dia tanya apa makannya, apa hobinya, apa. Ya. Nah, disamakan. Nanti ketika duduk bertemu, dia bawa makanan itu. Ya. Maka perempuannya cakap, dia makanan macam makanan aku juga. Padahal mungkin laki-laki tak suka tuh. Ya, tapi terpaksa. Karena pendekatan itu artinya menyamakan.
Gitu. Ya. Bahasa Inggris. Oh, compliant. Nah, itu takarrub. Kita kalau tidak mempunyai maqamat ruhiyah itu, tak jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa yasihhu an yuqal, dan boleh dikatakan, kata Imam Al-Qushairi, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Ikhlas adalah menjernihkan perbuatan dari pandangan makhluk. Ya. Artinya membeningkan perbuatan itu, dibikin bersih. Ya, tidak ada makhluk. Itu. Karena makhluk itu yang dia lihat zahir, itu sebab dia zahirkan ke orang. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahazatil khalqi fal mukhlis la riya'alah. Ikhlas adalah berlindung dari pandangan orang. Ya, maka orang mukhlis tidak ada riaknya. Dia tidak memiliki riya. Riya artinya keinginan untuk dilihat. Ya. Mereka para mursyidin itu tak nak melihat kebaikan murid. Nah, jika murid nak tunjuk dia baik pun tak dilihat. Ya, karena ya, nak disembuhkan kan ya, malah jadi sakit. Ya, mereka adalah orang-orang yang nak menghantar kita kepada Allah. Lain dengan anak mesti dipuji-puji itu. Ya, oh baik. Ya, itu pun budak juga. Ya budak. Itu sebab rohani pun kalau tidak ditarbiyah masih budak terus selama-lamanya. Qala Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas menurut Sidil Fudail, meninggalkan amal karena orang itu riya. Tidak beramal demi orang itu riya. Aku taklah, nanti orang sangka aku apa. Itu riya tuh. Kenapa orang? Ya. Nah, kalau amal demi orang, syirik. Karena menyertakan tujuan lain di sisi Allah. Ya, persoalan Tuhan itu kan persoalan wujud ya. Itu sebab orang sufi selesai itu bicara wujud itu. Ya. Sehingga dia terpaksa untuk menerangkan konsep suhud wujud itu ya, kepada mereka. Akhirnya mereka buat wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud. Artinya wujud tunggal. Wujud tunggal. Yang disebut manunggal ing kaula Gusti sebetulnya. Jadi diucap semua manunggaling kaula Gusti. Manunggal ing kaula Gusti ing kaula. Jadi Tuhan menyatu di makhluk gitu. Ing itu di. Jadi manunggaling kaula Gusti. Ini bahasa ya, kalau diartikan secara hakiki tidak diartikan ke Tuhan. Kan? Dianggapnya dua bersatu gitu. Jadi orang yang masih memahami ini berarti di otaknya masih begitu. Isi otaknya itu.
isi otaknya memandang ada dua hakikat, Allah dan makhluk. Kalau di otaknya nggak ada, ayat apapun yang dibaca tetap betul maknanya menurut dia. Gitu. Nah, kalau dia khawatir kepada orang akan ayat ini, takut jadi ada dua itu, ya kalau dia khawatir lah, ya boleh. Ya, tapi kalau khawatir kepada aulia, aduh, itu. Terkadang mereka mengatakan, saya khawatir kepada orang awam. Ya, pertama ente lah. Gitu. Perbaiki pikiran ente tak khawatir coba. Ya, perbaiki tauhid ente tak jadi khawatir. Karena buktinya mereka para aulia tak khawatir pun. Ya. Ya kan, kenapa akal tak terima? Karena akal tak terima itu karena ada misil. Ada serupa dengan orang. Bersatu. Bahaya nih. Ya. Karena otak memang, itu otak sudah digariskan laisa ka mitslihi syai'. Ya. Maka di Al-Quran pun menyebut bahwa ada sifat-sifat Allah yang mutasyabih, yang tasyabbuh, yang tashbih. Antara manusia dan Allah itu ada sifat-sifat yang tashbih. Ya. Lalu karena akal ini tak terima, ya, karena Allah tak dapat dibaca oleh akal, maka dikasih dalil laisa ka mitslihi syai'. Serupa tapi tak sama, kan gitu. Akal tak mau sama kepada sesuatu yang dia belum pernah melihat. Kalau udah melihat baru dia boleh samakan. Ya Allah, tak pernah nampak. Macam mana nak samakan? Maka menolak akal untuk sama. Jadi timbulnya berbagai cabang akidah itu karena menolak itu supaya jangan sama. Kalaupun tidak ada ayat laisa kamitslihi syai', akal memang akan menolak. Akal memang akan menolak. Maka Allah letaklah itu laisa kamitslihi syai', akal. Gitu. Ya. Nah, maka tasbih tetap ada karena memang tasbih. Ya. Macam mana orang tak boleh paham ucapan Imam Ibnu Arabi, al-haqqu munazzah wal khalqul musyabbah. Iyalah, makhluk ini tasbih Allah. Nah, cuma tasbih jangan ditajsim, jangan dianggap berbadan sama. Nah, itu tajsim namanya. Itu kafir. Kafir dalam teori pembahasan. Jangan dikeluarin dari ya. Itu yang saya paham lah. Takkan gara-gara saya cakap begini saya pun keluar dari Islam alam. Ya. Hatta yang ta'til, Mu'tazilah. Karena niatnya. Ya. Allah akan hisab niatnya. Kalau ucapannya salah, karena akan menimbulkan fitnah kepada orang, ya, karena orang takut tak paham. Gitu. Ya, itu Allah yang hisab. Jadi ahli sunnah itu berusaha untuk aman, zahir batin aman. Gitu. Hatinya oke, orang ucapannya tak fitnah. Itu juga ucapan orang-orang sufi yang membuat ulama fikih bising itu karena ada ayat yang ya, zahir lafal ini menyalahi atau katakan bertolak belakang dengan zahir nas Al-Quran. Itu memang kewajiban ulama untuk terus mengontrol, perbaiki. Ya, nanti tergantung ulamanya. Ya, kontrolnya ini nak betulkan atau memang nak rusak gitu. Ya, itu tergantung sejauh mana kerusakan otaknya juga. Itu. Mereka tak punya dalil, nanti dalilnya lihat orang-orang yang dukun-dukun itu jadiin dalil. Perkataan orang mustasyrikin pun, ya, orang-orang orientalis pun dijadikan dalil.
Nah, itu tak betul. Kalau ada lawak, cakap lawak-lawak pun yang menyalahi orang sufi, itu pun jadi dalil juga tuh. Ya, karena otak-otak tadi. Jadi dalilnya. Dan ikhlas inilah yang menyelamatkan, ikhlas inilah yang Allah selamatkan kamu dari keduanya, dari riya dan dari syirik. Qala al-Imamul Junaidi rahimahullahu taala, al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi, la ya'lamuhu malakun fayaktubuhu, wala syaitanun fayufsiduhu, wala hawan fayamiluhu Allah. Ikhlas adalah satu rahasia antara Allah dan hamba itu. Ya, bagaimana tidak rahasia? Karena ikhlas identik dengan tauhid. Ya. Maka dulu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata begini, Ya Rabbi, anta ahadun fis sama'i wa ana ahadun fil ard, katanya. Ya. Wa fi riwayah, anta wahidun fis sama' ana wahidun fil ard. Yani ana ikhlasu anta tauhid. Ya. Tadi kan ikhlas itu kan ifrad. Ya, ikhlas itu menunggalkan. Jadi kalau orang ada ikhlas, mesti hanya melihat Allah itu tunggal saja. Gitu. Maka itulah disebut libtigha'i wajhillah. Yang dia cari itu wajah Allah saja. Kemanapun dia cari wajah Allah. Ya. Karena ainama tuwallu fasamma wajhallah. Dimanapun kamu menoleh ada wajah Allah. Arti wajah Allah adalah tunggal. Ya. Melihat kepada yang berbilang pun tetap berasal dari tunggal. Yang dilihat adalah tunggal. Itu kalau ikhlas. Kalau tak ada ikhlas tak jadi. Itu sebab sir antara Allah dan hamba. Jika sudah ikhlas ini, maka malaikat tak dapat menulis, karena malaikat nulis amal. Ya, malaikat nulis amal. Setan pun merusak amal. Ya. Ini setan masuk ke tubuh badan, jangan buat. Udah, badan dibuat malas, dibuat lemah. Karena rohaninya tak ada. Kalau ada ikhlas, setan letih. Ya. Bukan hanya dia tak dapat menghalang dia berbuat, ya, tak dapat dia memurnikan karena Allah. Karena setan, destinasi akhir setan itu kita tidak mentauhidkan Allah. Artinya tidak memurnikan Allah, itu destinasi setan. Dia buat berbagai cara untuk sampai ke situ. Godaan-godaan yang lain itu cara saja, intinya itu. Kalau sudah sampai ke situ, sudah dia berhenti. Ya, thank you. Sudah gitu, bye-bye. Ya. Engkau sekarang udah lebih hebat dariku lah tuh. Engkau min syaitonil insi, dari setan manusia. Makanya para nabi itu bukan setan jin yang menggoda, tak berani. Semua yang melawan para nabi itu adalah setan manusia. Ya, semua yang melawan para nabi itu setan manusia yang berani. Maka setan tidak dapat merusaknya, dan hawa pun tidak dapat memesongkannya. Hawa itu adalah syahwat yang paling tinggi, itu hawa. Ya. Orang jika hawa udah mabok, gitu. Makanya disebut hawa nafsu, itu mabok. Nafsu saja ya, nafsu makan, nafsu minum, nafsu ini. Tapi kalau sudah jadi hawa, maka hawa pun orang Arab menyebutnya sama dengan cinta. Hawa itu cinta. Ya hawa ya hawaka, kata. Cintaku cintamu.
Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, haqqul mukhlis alla yara ikhlasahu wa la yaskunu ilaih. Famata khalafa dzalik lam yakmul ikhlasuhu bal sammahu ba'duhum riya. Allah. Mukhlis yang hak, ya, orang ikhlas yang hak, yang benar-benar ikhlas, dia tidak melihat keikhlasannya, dia tidak merasa ikhlas dan tidak condong. Ya, kalau sudah ikhlas sudah jadi, karena ikhlas memang dia sudah jadi sifat dia, karakter dia. Ya. Bukan tiba-tiba aku ikhlas, wah serem tuh. Ya. Aku ikhlas bang, wah ikhlas mendelik matanya kan, melotot. Ya, tidak. Apabila dia menyalahi itu berarti ikhlasnya belum sempurna, belum jadi, belum sempurna. Bahkan sebagian orang sufi mengatakan itu riya lagi. Ya, namakan riya. Ya. Maka dia berdiri di atas sifat sidiq. Jika sidiq ikhlas. Wa hadhihi al-aqwal wal ibaratul mutanawwi'atu fil ikhlas tarji'u ila maqsidin wahidin wa huwa alla yakuna lin nafsi hazzun fi amalin min al-a'mal at-ta'abbudiyah al-jismiyah minha wal qalbiyah wal maliyah wa alla yara ikhlasah. Semua perkataan dan ungkapan yang berbeda-beda tadi, yang bermacam-macam tadi tentang ikhlas, itu kembali maknanya itu sama, ya, semuanya maknanya kembali kepada satu tujuan, yaitu agar nafsu tidak mendapatkan bagiannya dalam amal ibadah, baik ibadah yang berbentuk jisim, tubuh, gerak, hati atau harta. Dan dia tidak melihat juga akan keikhlasannya itu. Ya. Orang memberikan sumbangan di masjid tak pernah disebut namanya kan, hamba Allah kan gitu. Begitu disebutkan hamba Allah 100.000, begitulah. Ya. Tak sebut, jangan nama, sebutlah hamba Allah. Itu aku tuh yang hamba Allah. Dia ingat sudah oke sangat tuh. Itu lebih buruk. Ya, karena dia merasa lebih tinggi lagi ikhlasnya, bukan sekedar ikhlas. Ya, bukan ikhlas kaleng-kaleng. Dia kelas tinggi ikhlasnya tuh sampai dia tak nak disebut namanya. Dan itu tak cukup tuh, esok dia cerita ke jiran-jiran, saya itu kalau memberi itu saya tak. Ya, kita mesti karena Allah. Nah ini artinya dia tidak melihat ikhlasnya. Jadi ikhlas itu bagaimana agar nafsu itu tidak mendapat bagiannya. Ya. Makanya dikatakan, saya ketika memahami tentang tarikat, kemudian balik ke Nusantara, ada keraguan. Kenapa? Sebagian lah ya, orang pimpinan tarikat itu nak sangat murid banyak. Kumpul saja dibayat semua. Mau tak mau orang nak dibayat supaya intisab kepada dia. Apa ini ya? Gitu. Ya sampai hari ini pun kita tidak menyalahkan. Mungkin yang tahu apa yang dia lakukan adalah pelakunya. Cuman kita artinya menjelaskan satu makna bahwa jangankan tentang tasawuf ya, yang ingin memurnikan ibadah hamba menjadi hamba Allah. Ibadah biasa saja secara awam muslimin, bahwa nafsu itu tak nak melakukan ibadah. Ya, dia bagaimana katakan badan ini tidak mendapat bagiannya. Siapa yang setia dengan dirinya kalau bukan kita? Kita marah, kita menangis, kita kan yang dibela dirinya. Karena dia tak nak menderita, dia nak ya, tak ada orang lain. Jadi jika orang melakukan perkara itu sudah betul. Ya, sudah betul. Tak ada yang salah.
Ya. Jangan menangis. Wih. Ya. Suruhlah menangis. Nangislah. Habiskan. Ya. Itu. Nah, maka ketika dia melakukan ibadah pun, saya dapat tak? Nah, jatah, istilah jatah ada. Jatah. Ya. Kalau ada bagiannya dia mau, bahkan macam lebih hebat dari ahli ibadah tuh. Ya, karena jatahnya banyak. Gitu. Seorang tuan guru, ustadz, jatahnya untuk dianggap ustadz itu lebih hebat. Karena ustadz, tuan guru itu mulia. Ya. Jika tidak ada tarbiyah, boleh jadi jatah untuk mendapatkan tuan guru dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu banyak. Maka kita mendengar cerita seorang wali, ya, rumahnya di tepi masjid, dia tanah ke masjid, bahkan tak ada di rumah. Ya, itu pun karena dia seorang wali, dipuji lagi hebat, sholatnya di Mekah. Serba salah. Ya. Yang tahu kan dia, kenapa dia buat begitu. Ya, macam-macam kita baca buku kisah-kisah wali itu kan. Kenapa mereka tidak sholat tuh? Ya. Ada yang mengatakan karena kisah-kisah tuh, karena orang memuja sangat. Ya. Ganti itu. Tuh. Ya. Jadi jika terjadi sesuatu, tenang, jangan tergesa-gesa. Nah, maka orang akan menilai zahirnya. Kita sering cerita wali ya, karamat. Ya. Orang tak salat Jumat di masjidnya itu, kan? Dan itu masjid dia, murid dia, madrasah dia katakan, tapi dia tak salat. Karena masjid itu ada terletak di perkampungan sekali dengan orang, dia tak salat, jadi dia suruh salat muridnya. Nah, maka murid-murid yang berikutnya ada kebimbangan kan, kenapa tuan guru ini tak salat? Salat di rumah saja Jumat itu. Jadi kemudian dia tak berani lah tegur. Jadi dia ingat ada murid dia yang dah memang soleh juga, wali. Jadi pergilah ke sana, ke senior dia. Bla 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 bla, cakaplah tuan dengan tuan guru kita itu. Mungkin datanglah. Ya, saya bukan tak ada adab, tapi saya nak sampaikan bahwa di bawah nih bising. Ya, jadi apa-apapun saya tak ada masalah dengan tuan guru, tapi mungkin saya boleh sampaikan kepada mereka itu dari tuan guru terus. Itu apa masalahnya? Ya, maka dia berdiri dan dia suruh tengok ke pintu. Maka dia buat bulatan tangannya. Kamu tengok siapa yang sholat Jumat tadi, orang ramai itu. Ya. Hal itu jawabannya dari min babil karomah kan. Gitu. Begitu tengok, Allah, macam mana aku boleh duduk di tengah-tengah mereka? Karena rupanya dia Allah kasafkan. Setiap perbuatan manusia, keburukannya itu kan keburukan kita itu akan serupa binatang. Semua yang kita lakukan keburukan itu sifat dari sifat binatang. Kalau nak dibuat rupa sifat itu, maka rupa binatang itu. Jadi wali itu kasab melihat rupanya terus di wajahnya. Kan ada dalam hadis, seorang yang salat mendahului imam maka kuda, katanya. Kata Nabi, itu sifat kuda.
Ya. Kita tidak berani mengatakan berarti Nabi melihat kuda tuh, melihat sifat kuda. Ya, sebetulnya itu boleh lah kita pahami dengan akal, boleh. Imam Ibnu Arabi ada menerangkan bagaimana cara menjelaskan itu untuk menjadi logik. Gitu. Jadi kalau Imam Ibnu Arabi tidak menggunakan akal, bagaimana dia mampu ya mengakalkan hal-hal yang bersifat abstrak. Gitu. Saya tak pernah ingin baca kitab lain ketika Imam Ibnu Arabi boleh melogikakan tentang karomat-karomat. Ya, tentang wali yang bisa berzohir, bertubuh lebih dari satu. Tentang toy zaman, toy makan itu. Ya, apa sebabnya dan bagaimana secara logiknya, ya, beliau mampu menjelaskan. Ya mungkin di kitab lain ada, tapi ketika saya dapat itu adalah cukuplah. Ya, untuk apapun tak penting, yang penting kita itu beribadah kepada Allah itu saja pengetahuan. Ya. Kita tak ada karomat pun. Ya. Kalau ada karomat pun itu bukan atraksi. Iyalah. Ya. Lagi kita nak seperti para wali besar yang tak perlu karomat. Itu sebab di dalam tarbiyah itu ya, para mursyidin itu ini mursyid yang benar menyapu dari otak muridnya keinginan untuk karomat itu, sehingga kalau terjadi seperti apa yang mereka berceritakan ketika terjadi karomat, dia macam menolak gitu. Ya, seperti ada kisah Sunan Kalijaga kan dicabar oleh para penyihir Jawa tuh. Dia boleh terbang, boleh jalan di air. Apa ibu mau coba tunjuk? Ya. Dia cakap, untuk apa terbang? Aku manusia. Yang diciptakan terbang itu burung. Aku udah jadi manusia, nah jadi burung pula. Kalau aku boleh terbang, apakah aku lebih hebat dari burung? Terhina itu. Wih, kenapa cakap begitu? Ya. Jalan di air, apakah kamu ikan? Ya, ikan lagi lama di air, lebih hebat. Tak akan aku lebih hebat dari ikan. Aku manusia. Itu. Artinya dia tak enak karena manusia adalah sempurna. Ya, dia boleh menjadi apapun. Nah maka nafsu itu tidak boleh ada bagiannya. Tak boleh ada bagiannya. Nanti dibagi pun hal-hal yang mubah. Karena nafsu kalau tidak dapat bagian sama sekali, dia akan mumil, akan boring. Akan boring. Sebenarnya nafsu kalau dibagi pun tetap boring. Dibagi lagi tetap boring. Makanya kalau kita tengah boring, tanya dulu apa yang menyebabkan kamu boring. Kalau yang menyebabkan kamu boring adalah perbuatan nafsu, jangan ditambah lagi. Ini banyak main, banyak buang waktu, banyak tak zikir, banyak melakukan makruhat, banyak lalu boring. Aduh aku boring, pergi mall. Tak cukup kok ini semua buruk, ditambah pergi mall pula. Itu sebab cara mengendalikan futur, boring itu. Ya. Wudu, tafakur, baca selawat, atau orang sufi memberikan qasidah. Ya. Bernyanyi. Ya. Coba ada orang berqasidah. Misalnya dia berqasidah. Dengan orang berqasidah, mana yang normal? Tapi ada manusia yang mengingkari, itu orang sufi berqasidah gerak-gerak macam ajib.
Saya heran, manusia apa itu? Ya. Mereka menganggap bahwa wali itu robot. Hatta dengan istrinya pun cakep, dengan anak itu robot. Nabi pandai bergurau dengan budak kecil, dengan istrinya, dengan kita lagi bukan Nabi, lagi pandai. Jangan memandang orang soleh itu, ya, artinya lagi bebas. Nah, mungkin Nabi ada nubuah yang dipelihara, kita apa? Ya, baru jadi tuan guru satu kampung aja udah jadi robot. Ya. Aku tuan guru. Ya, itu sebab ketika ngelihat orang sufi, Allah, astagfirullah. Padahal jiwanya istighraq kepada Allah. Ya, belum tentu kita sholat istighraq. Ya, karena dia nak hilangkan boring itu agar nafsu dapat bagian, tapi tetap makanannya pun sehat. Mereka menutup boring berselawat, ya Nabi salami alaika ya. Hilang, dapat nafsu bagian. Kalau juga perlu juga kasih mubah, sudah. Ya, pergi ke mall mubah. Ya. Artinya dia melihat agama itu tulisan, jadi tidak reality ke dalam tubuh manusia. Bahwa di manusia itu ada apa tuh? Ya, di Al-Quran pun diterangkan tentang struktur susunan tubuh manusia. Ini bicara tentang kerohanian, maka ibadah itu rohani. Dia tuntut di zahir, kakulah. Ya. Yang saya cerita dulu kan, saya di Mesir tuh ziarah ke seorang ustadz, rumahnya kecil nih, ruang tetamunya ini hanya satu ini aja, ini kursi di sini, itu pintu bilik, itu pintu keluar, ya, hanya kecil kan orang itu. Sudah bincang-bincang, bual-bual dengan ustadz tuh. Saya junior lah, ini ustadz senior, saya ziarah minta nasihat apa. Tiba-tiba dia suruh, maaf ya ustadz, boleh tak antum berdiri menghadap ke dinding? Oh iya ustadz, ada apa? Istri saya nak keluar. Saya bayangkan istrinya pakai serwal pendek. Itu sebab kita disuruh tutup mata kan. Oh iya. Udah. Jadi saya menghadaplah ke dinding. Nah, terus keluarlah istrinya. Karena otak saya ini degil, saya nak tahu apa yang terjadi. Kalau misalnya dia benar-benar pakai serwal pendek ini, patutlah ustaz minta saya bernikob pula, hitam semua tak nampak. Astagfirullah. Apakah nanti dia jumpa orang di jalan suruh menghadap ke dinding semua itu? Itu di luar ruangan kan, yang tak boleh khalwah di luar. Itu agama teks. Daging mentah itu dimakan. Tak ada agama begitu, wallahil azim. Ya. Seram sangat tuh. Dan saya menganutnya dulu. Ya. Ternyata qaswah. Ya. Hidup ini macam mana? Makanya saya punya guru dulu di pondok. Dia zahid. Itu sebab dia tak mau tengok wanita. Jadi sepanjang hidupnya kalau dia keluar, dia tutup serbannya tuh kiri kanan. Gitu tuh. Set. Gitu. Jadi jika cakap ke perempuan pun, ya, tapi dia mohon ampun, mohon maaf, bukan saya tidak sopan. Saya orang doib, mohon ampun. Dia sidik. Ya, padahal udah tua pun. Tapi karena udah jadi adat, kalau sudah tua itu udah jadi adat, pilihan. Kalau orang sufi ya sudah sampai di situ stagnan pangkatnya. Itu pun kita dapat macam itu pun hebat.
Nah ini nafsu bagaimana supaya tidak dapat bagian itu. Kalau dapat bagian, aduh, ya, tidak murni. Itulah yang disebut amalnya masyub, amalnya rusak, kotor. Ahamiyatuhu fil kitabi was sunnah. Pentingnya ikhlas menurut Al-Quran dan Sunnah. Lamma kana qabulul a'mali mawqufan ala wujudil ikhlasi fiha, amara Allah Ta'ala nabiyahu alaihi salatu wassalam bil ikhlasi fi ibadatihi ta'liman li hadhil ummah. Ketika diterimanya amal itu bergantung kepada adanya ikhlas, maka Allah memerintahkan nabinya ikhlas dalam beribadah sebagai pengajaran untuk umatnya. Qala Ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisa lahuddin. Katakanlah, aku diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas karena Allah dalam urusan agama. Wa qala qulillaha a'budu mukhlisa lahu dini. Katakanlah, aku menyembah Allah dengan ikhlas untuknya di dalam agamaku. Wa qala azza wa jalla fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas karena Allah. Kama amara Allah Ta'ala khalqahu an takuna jami'u ibadatihim al-qawliya wal fi'liya wal maliyah khalisatan lahu Ta'ala. Sebagaimana Allah merintahkan makhluknya agar semua ibadah, perkataan, perbuatan, harta murni ikhlas karena Allah. Ba'idatan anir riya, jauh dari riya. Faqala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian semua diperintahkan mereka semua diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa awdahal haqqu subhanahu anna sabila ila liqa'illahi ta'ala yaumal qiyamati liqarida wa in'amin huwal amalu salihul khalisu liwajhillah as-salimu min mulahazatil khalqi. Dan Allah juga menjelaskan jalan untuk bertemu Allah di hari kiamat. Pertemuan yang Allah ridha, pertemuan yang penuh dengan nikmat, yaitu adalah apa? Amal saleh yang murni karena Allah dan selamat dari diperhatikan orang. Faqala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka beramalah dengan amal saleh dan jangan diserikati menyembah Allah itu kepada apapun dan siapapun. Waja'ati al-ahaditsu syarifatu tuwajjihu al-abda ilal ikhlas. Dan hadis pun datang mengarahkan hamba untuk ikhlas fi jami'i amalihi, pada semua amalnya. Wa tuhadziruhu an yaqsida bi ibadatihi sana'an nasi wa madhahum wa tubayyinu anna kulla amalin lam yattasifu bil ikhlas lam yuttasab bil ikhlas lillahi ta'ala fahuwa mardudun ala sahibi. Wa tuwaddihu anna Allah ta'ala la yanzur ila dhahiri a'malil abad bal yanzur ila ma fi qalbihi minan nawaya wal maqasid li'anna al a'mala bin niyat wal umura bi maqasidiha. Ya. Dan hadis itu mengarahkan hamba untuk ikhlas pada semua amalnya. Hadis itu juga memperingatkan agar tujuan ibadahnya, ya, pujian orang itu diperingatkan. Jangan pujian orang dan pujian orang. Dan hadis juga menjelaskan bahwa segala amal yang tidak disifati ikhlas ditolak, dikembalikan kepada sahibnya. Itu sebab ibadah yang dilakukan tidak ada ikhlas masih ada di dirinya. Itu sebab diakui. Kalau sudah Allah terima tak diakui. Kenapa? Yang ibadah Allah. Sampai begitu orang sufi mengatakan untuk menunjukkan ikhlas dan tauhid. Ya, sehingga dia mengatakan yang menyembah dan disembah Allah. Nah, ayat ini cuma salah. Ya, tidak dapat dipahami oleh otak-otak. Ya. Jadi kamu Allah, alamak, tak adalah manusia Allah. Jadi susah nak cakap. Yang menyembah Allah, yang disembah Allah, oh, berarti dua-duanya Allah. Allah itu satu. Wah, ini perlu ya ngaji tauhid lagi nih kan gitu.
Jadi tidak tahu tujuan apa dari ucapan itu. Ya. Dan menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak melihat kepada zahir amal hamba. Kalau zahir itu yang melihat orang. Ya, yang melihat orang. Bahkan Allah melihat apa yang ada di hatinya daripada niat-niat dan tujuannya. Karena amal itu dengan niat. Dan perkara itu tergantung tujuannya. Wa qad samma ar-rasulu ar-riya'a syirkan asghar taratan. Wa sammahu syirkas sarair taratan ukhra. Wa akhbara anna Allah Ta'ala sawfa yatabarra'u minal mara'i yawmal qiyamah wa yuhilahu ilan nas alladzina asyrakahum fi ibadatihi. Rasul menamakan riya itu syirik kecil. Terkadang Rasul menamakannya syirik kecil, terkadang Rasul menamakannya syirik sarair. Syirik yang tersembunyi. Ya. Dan Allah memberitakan bahwa Allah akan berlepas tangan dari orang-orang yang riya nanti di hari kiamat. Ya. Dan Allah helahkan kepada manusia yang telah menyerikati ya, mereka dalam beribadah kepada Allah. Ya, dipersilakan itu. Pergilah kamu kepada yang kamu sembah tuh. Ya, bukan aku. Wa hadhihi ba'dul ahadits asy-syarifati allati tubayyinu ahammiyatal ikhlas wa tuwaddihu hadhihi al-ma'ani al-madhkurah. Inilah sebagian hadis yang menjelaskan tentang pentingnya tadi Al-Qur'an. Sekarang hadis pentingnya ikhlas dan menjelaskan makna-makna tersebut. An Abi Umamah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu la syai'a lahu la syai'a lahu la syai'a lahu kata Rasulullah fa'ada 3 marrat wa yaqulu Rasulullah la syai'a lahu thumma qala inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhu. Ada seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, apa pendapatmu tentang seseorang yang perang untuk mencari pahala dan ketenaran nama, sebutan nama. Maka Nabi menjawab dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Ya. Dan Nabi berkata lagi tidak mendapat apa-apa. Kemudian Nabi sabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal melainkan yang ikhlas-ikhlas saja dan tujuannya kepada wajah Allah. Ya. Maka di mana kita mencari wajah Allah? Di ikhlas. Jika kita punya ikhlas, jumpa wajah Allah, yaitu tunggal. Berbuat apapun, ya, jika kita punya wajah, maka kita akan jumpa wajah. Itu sebab inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ya. Inni wajjahtu, dan sesungguhnya aku telah mengarahkan. Ya, wajjahtu, wajahku aku menghadapkan. Wajahku aku hadapkan wajahku. Kemana? Ke wajah yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya ya, lillazi fataras samawati wal ard. Ya, aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah al-ikhlas, itulah tauhid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jisim kamu, tidak melihat surah kamu, Dia melihat kepada hati kamu. Ya, yang dilihat kepada hatinya. Artinya silakan kita beramal apa saja setelah sesuai syariah. Ya, tetapi yang Allah lihat adalah hatinya. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shama yura'i faqad asyrak, man shalla yura'i faqad asyrak, man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Allah, ya, Nabi sendiri. Ya, ini rawahul Baihaqi. Ya.
daripada seorang sahabat Syiddad ibn Aus. Bahwasanya dia mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang puasa untuk dilihat maka dia syirik. Barang siapa yang salat untuk dilihat orang maka dia syirik. Barang siapa yang bersedekah untuk dilihat orang maka dia syirik. Yang keempat, wa an Mahmud ibn Labid qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas iyyakum wasyirkas sarair. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Qala yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara man nadharan yara min nadhrin nasi ilaihi fadzalika syirkus sarair. Ya. Nabi keluar lalu berkata, wahai manusia, jauhkanlah kamu syirik sarair. Mereka berkata, apa syirik sarair ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, seseorang berdiri kemudian salat dan dia hiasi salatnya dengan sungguh-sungguh agar dilihat orang yang melihat dia, maka itu syirik sarair. Ya. Wa an Mahmud ibn Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladzina kuntum tarauna ya fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Ya. Nabi bersabda bahwa yang paling aku takuti atas kamu adalah syirik kecil. Mereka berkata, apa syirik kecil ya Rasulullah? Riya. Dan Allah berfirman, ketika orang dibalas dengan amalnya masing-masing itu, maka Allah berkata, pergilah kalian kepada yang telah kamu riakan dulu di dunia itu. Lihat sana, apakah kamu mendapatkan pahala di sisinya? Ya. Kamu berbuat untuk apa? Ya, pergi ke situ. Dia bagi apa? Ya, di dunia aja. Ya, itu pun Allah yang bagi. Ya, karena tidak ada yang... Ya, itulah pentingnya wahdatul wujud. Tidak ada wujud kecuali Allah. Jadi mau namanya apa? Allah. Ya. Karena nama itu waham untuk tauhid. Ya. Sebetulnya orang-orang aulia itu saja ketika nak ungkap apa yang dia rasa tuh. Adapun dia bukan memerlukan ilmu itu. Ya, dia kembali kepada Al-Quran tapi dengan makna itu. Ya. Sementara orang sibuk dengan ilmu-ilmu hakikat saja. Tak ada ibadah, tak ada hudur, tak ada syuhud. Nah, dia kira sudah sampai kepada Allah. Ya. Mendingan dia belajar Quran dulu, belajar bahasa Arab dulu, belajar fikih dulu, habiskan itu. Itulah zikir, itulah tasbih, itulah. Ya. Wa an Abi Sa'id ibn Abi Fadala radhiyallahu anhu wa kana min as-sahabati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamati li yaumil la raiba fihi nada munadin man asyraka fi amalihi lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indahu fa inna Allah aghna syuraka an syirik. Dari Sa'id ibn Abi Fadala, ya, dia adalah salah seorang sahabat, berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ketika Allah menghimpunkan orang yang awal-awal sampai orang yang akhir-akhir di hari kiamat yang tidak ada lagi keraguan, lalu datang seruan, barang siapa yang berserikatkan di dalam amalnya kepada Allah, menserikatkan kepada seseorang, sesiapapun, maka carilah pahala di sisinya. Karena Allah tidak dapat diserikatkan, ya. Tidak perlu kepada orang-orang yang menyerikatkan, ya, daripada syarikatan, dari perserikatan itu. Aqwalul ulama, perkataan ulama, qala Makhul rahimahullahu taala, ma akhlasa abdun arba'ina yawman illa zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani. Tidaklah seorang hamba ikhlas 40 hari saja melainkan muncul sumber hikmah di hatinya ke lidahnya. Ini sebetulnya juga ada hadis yang, ya, maknanya sama dengan ini. Wa qila lis Sahl ibn Abdullah at-Tusturi rahimahullahu taala ayyu syai'in ashaddu 'ala nafs?
Qala al-ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Ditanya Sahal Abdullah Tusturi radhiyallahu an, sesuatu apa yang sangat berat bagi nafsu? Ikhlas, kata beliau. Kenapa? Karena di dalam pada ikhlas itu tidak ada nasib, di dalam ikhlas itu tidak ada jatah, tidak ada bagian nafsu di ikhlas itu. Jadi nafsu itu ikhlas susah. Nah, ibadah itu kan semuanya diperintahkan oleh Allah tadi ikhlas. Itu sebab tidak ada ibadah yang nafsu. Nah, tak ada. Jadi ibadah itu murni rohani yang melakukan. Kalau tidak ada rohani, mesti ada jatah nafsu. Sekecil apapun. Ya. Allah. Kenapa kita sering melihat seorang ulama begitu udah jadi tuan guru, udah 60 tahun jadi tuan guru, sibuk dalam ibadah, taklim, dakwah. Ya, jadi supinya terakhir. Dia punya hikmah-hikmah. Ya, kenapa? Karena ya meskipun dia melakukan karena tuan gurunya, karena ustadznya, ya, tapi itu koinnya banyak. Akhirnya Allah jadikan juga ruhiyah. Itu yang dikatakan di dalam tarekat itu, kenapa ikhtisaru tarik? Ya, koin sedikit tapi dapat beli ruhiyah. Koin dalam berarti bilangan ibadah. Ya, sehingga di dalam tarekat Saziliyah itu seolah-olah tidak menganjurkan muridnya untuk kasratul amal. Yang dianjurkan adalah sidqut tawajjuh. Kesidikan dia berbuat itu lillah. Karena akan jadi rohani. Begitu. Nah, kalau kita tak punya koin, tidak memurnikan sidik, ya, itu istilah saya ya, koin itu istilah saya. Kan seperti saya melihatnya kan, saya menyebut istilah koin ini, bawa anak-anak ke permainan di mall, kan ada permainan. Dia nak suka berkali-kali, rupanya dia nak kumpulkan apa namanya itu? Iya, kok iya kan? Apa? Toket. Ya kan asalnya koin kan, cuman ditukar dengan itu. Ya. Kata saya, sudah cukup. Baru sedikit. Allah. Ya, padahal tukarannya pun kecil aja. Ya, tak sebanding, letih tuh. Gitu. Oh, sesuatu yang berharga itu dia berjuang untuk mendapatkannya. Oh, gitu. Jadi kalau yang sedikit tak dapat, ya tak dapat apa-apa. Ya. Kita ini memang mesti banyak ibadah karena mesti banyak koinnya tuh. Ya. Nah, maka di mana kemarin kita baca itu? Ya, di Tajul Arus kan. Sedikit tapi yanfa kalau ada minnah. Ya, minnah itu tadi adalah kerohaniannya. Banyak kalau tidak ada minnah, tidak ada inayah. Ya, itu tidak jadi, tidak yanfa. Itu sebab slogan mereka sedikit asal manfaat. Ini sudah sedikit tak bermanfaat pula. Ya. Di kampung saya, karena tuan gurunya selalu cakap begitu, ilmu tak perlu banyak-banyak, sedikit yang penting manfaat. Jadi muridnya jarang yang menuntut ilmu, jadi bodoh-bodoh semua. Ya. Saya pulang, saya sarahkan tuh. Ya, siapa yang suruh sedikit? Yang beliau menyuruh manfaat. Daripada sedikit tidak manfaat, lebih baik banyak tidak manfaat. Ya, sedikit tidak manfaat kan lebih baik banyak tidak manfaat. Ada banyaknya itu yang lebih. Dan tidak ada ilmu yang tidak manfaat. Lagi banyak. Ya. Paling tidak koinnya itu banyak, kan gitu. Nah, amal pun demikian. Ya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani,
rahimahullah taala, idza akhlasal abdu in qata'at anhu kasratul wasawis warriya Allah. Jika hamba memurnikan, artinya mengikhlas, maka terputus darinya kebanyakan waswas dan riya. Bisikan-bisikan setan itu, riya kan dari nafsu, waswas kan dari setan. Kalau dia berusaha untuk memurnikan ibadahnya karena Allah, maka terputus dia dari bisikan itu. Wa qala Ibn Ajibah fi Sharh Hikmat Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah taala, al-a'malu suratun qa'imah. Ini hikam Imam Ibn Atha. Amal itu adalah rupa gambar yang wujud. Ya. Kalau orang Jawa enak aja. Al-a'malu utawi pira-pira amal iku suwarun, pira-pira rupa qaimatun kang jumeneng. Apa jumeneng tuh? Suwarun pira-pira rupa qaimatun kang jumeneng. Wa arwauha setuhune arwah-arwahe amaliku wujudu siril ikhlas, anane rahasia ikhlas pihak ing jerone amal. Lama saya tak buat begitu. Jadi amal adalah rupa yang wujud, rupa yang berdiri itu. Ruhnya adanya ikhlas di dalamnya, baru hidup amal itu. Al-a'malu kulluha asbah. Amal itu semuanya asbah. Asbah itu rupa yang tak bernyawa. Ya, rupa yang tak bernyawa. Kalau zaman dulu tuh di sawah itu ada orang-orangan itu ya, bukan orang betul ya. Itu asbah. Wa ajsad wa arwahuha wujudul ikhlas. Ruhnya adalah adanya ikhlas fiha di dalam amal itu. Fakamala qiyama lil asbah illa bil arwah, sebagaimana tidak berdiri asbah itu tanpa ruh, wa illa kanat maita saqita, kalau tidak maka dia mayat yang jatuh, yang gugur. Kadzalika la qiyama lil a'mali al badaniyah wal qalbiyah, begitu juga amal badan dan amal hati ya, tidak akan tegak illa biwujudil ikhlas fiha, kecuali dengan adanya ikhlas. Wa illa kanat suwaran qa'imatan wa ashbahan khawiyatan la ibrata biha. Jika tidak maka dia hanya menjadi gambar-gambar yang berdiri ya, dan rupa-rupa yang kosong, asbah, jasad-jasad ya, yang kosong, yang tidak ada ibrah, yang artinya tidak ada manfaatnya. Maratu bil ikhlas, naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.